Hai teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 17 November 2021 sampai dengan besok tanggal 18 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama ya. Saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan BBRI. Jadi BBRI setelah dia turun di bawahnya 4190 ya, pada kesempatan kali ini dia terlihat akan berjuang untuk naik ke atas 4190 ya. Jadi high-nya untuk hari ini dia sampai dengan sesi satu break ya. High-nya di 4200 ya, sempat naik ke atas 4190. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Jadi pasang stop loss-nya di 4110 dan 4000 ya. Intinya selama dia berada di atas 4000 sebenarnya masih cukup bagus lah ya, ada potensial untuk rebound. Belinya bertahap aja, kalau naik ke atas 4280 tambah lagi, naik ke atas 4360 tambah lagi, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Memang ini dalam jangka pendek ini masih cenderung koreksi ya. Ini 4190 angka penting ya, jadi kalau dia gagal breakout ke atas 4190 dan turun lagi ya, nah kemungkinan dia akan testing lagi area berikutnya di area 4000 ya. Itu untuk BBRI ya. Um, jadi saran saya sih jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya, jadi kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BBKP ya. Jadi BBKP ini gambaran saya sebelumnya sudah saya hapus semua ya, karena eh, setelah dia right issue kemarin update-nya ya, saya sudah sebutkan juga. em, jadi harga teoritisnya dia, jadi setelah right issue ya, harga teoritisnya dia itu di harga 310 ya. Jadi sempat dibuka di bawah 310 kemudian naik tinggi ya, sampai high-nya di 382 ya. Itu untuk BBKP ya. Jadi kelanjutannya bagaimana Pak Suntar kalau sudah punya sahamnya? Eh, itu ya, sebentar saya gambarkan dulu. Kalau saya gambarkan Fibonacci retracement ya, sebenarnya kondisinya di sini ya. Ini swing high-nya di sini, eh, kemudian di swing low-nya di sini. Kalau saya gambarkan ya, kurang lebih ya. eh, ini Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area 386 ya, kurang lebih ya. Eh, jadi kalau kita lihat sekarang dia sedang testing area Fibonacci retracement 50%-nya ya. Sekitar 358 ya. Jadi menurut saya sih selama dia bertahan di atas 358, sebenarnya dia masih cukup bagus ya peluangnya untuk naik lagi ke atas 386 ya. Seperti itu ya. Jadi yang sudah punya, kalau berkaca dari harga teoritisnya di 310 ya, harusnya sih kalau pasang trailing stop 358 ya, itu saya sudah hitung, eh, kalau misalnya Anda punya BPKP sebelum right issue ya, kalau average-nya kurang lebih di harga 500, misalnya Anda punya di harga 500 di harga atas ya, sebelum right issue. Jadi kalau setelah right issue, eh, itu kurang lebih harga average Anda em, sekitar angka 344 ya. Kalau harga sebelum right issue Anda sudah punya di harga average 500 ya. Jadi kalau di harga teoritisnya berdasarkan average Anda ya, kalau Anda tebus right issue-nya ya. Jadi menurut saya sih 358 adalah area yang bagus untuk pemasangan trading stop ya. Stop loss maksimum ya di 330 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 330 lebih baik, menurut saya sih jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau dia turun di bawah 330, menurut saya sih untuk right issue-nya lebih baik jangan ditebus ya, kalau yang sudah punya ya. Lebih baik dijual aja. Kalau dia gagal bertahan di atas 330 ya, seperti itu ya. Jadi acuannya di 330. Selama dia masih bertahan di atas 330 ya, sebenarnya masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya. Itu acuannya, jadi jangan terlalu takut. Kemudian yang belum punya BPKP ya, kalau nggak terlibat dengan right issue-nya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu aja di area sekitar 330 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 330 ya, kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 330 baru kita buy ya. Berikutnya setiap lipatan Rp10 aja, kalau mau naik tambah lagi, kalau mau tambah lagi ya, kalau naik ke atas 310 tambah lagi, naik ke atas 320 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu bagi yang belum punya BBKP, kalau mau ya buy on weakness saja. Uh, Kalau untuk BBKP, kalau buy high sell higher saya belum menyarankan ya. Jadi kalau mau beli di atas atau beli sekarang lebih baik sih tunggu aja proses right issue-nya selesai ya, seperti itu ya. Kalau proses right issue-nya selesai ya nanti kita lihat aja nanti pergerakannya di mana dia. Apakah dia masih bertahan di atas 330 ya, seperti itu ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 330 sebenarnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya harapannya ke depannya ya. Uh,
Itu untuk BBKP. Oke, berikutnya untuk NATO. Jadi NATO ini dia setelah naik tinggi ya di 780, jadi dia cenderung koreksi konsolidasi ya. Area buy on weakness saya sebutkan di area 675 ya. Eh, Nah, kalau sekarang mau buy boleh nggak Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang sih boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 695 dan 675. Kalau buy on weakness tunggu aja di 675 ya. Memang dia deket ya, tapi dia belum kena ya. Eh, Belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 675 ya. Jadi kalau masih turun di bawahnya 675 ya jangan beli dulu, masih resiko ya seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 750 mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 780 tambah lagi silakan. Naik ke atas 800 ya tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Boga. Boga ini kalau kita perhatikan dia masih di area sideways-nya atau konsolidasinya ya. Antara sekitar 1475 sampai dengan 1535. Jadi yang sudah punya Boga pasang aja trade stopnya di 1495, 1475 dan 1455 ya. Seperti itu ya. Jadi dia masih cenderung konsolidasi. Kalau dia naik lagi ke atas 1515 tambah lagi, naik ke atas 1535 tambah lagi dan seterusnya ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Target price berikutnya, kalau dia breakout ke atas 1545, target price-nya adalah 1565 dan 1605 ya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar untuk Boga. Dia istilahnya masih sideways atau konsolidasi di jalur uptrend-nya ya. Jadi masih cukup bagus ya. Oke, berikutnya untuk BAPP ya. Hari ini untuk BAPP dia sempat naik ya, high-nya sampai di 248 ya untuk hari ini ya. Kemudian sesi satu break dia sempat koreksi ya. Sebenarnya garis-garisnya sudah saya berikan. Ini 260 acuannya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kurang lebih kalau mau buy, saran saya sih ini karena kan dia kondisinya masih cenderung downtrend ya. Memang dia secara Fibonacci retracement kalau di atas 61,8%, di atas 220-an ya kurang lebih sini ya. Itu sebenarnya dia masih ada harapan ya. Ya, seperti itu ya. Sebelumnya dia memang testing ya. Kemarin aja dia sempat low-nya 216. Ya, kalau misalnya mau buy, saran saya tunggu aja kalau naik ke atas 260 ya. Jadi kalau buy sekarang cenderung masih resiko ya. Naik ke atas 260 kalau mau spekulasi buy silakan ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 286 tambah lagi, naik ke atas 304 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan aja lancar. Memang dia di sini konsolidasi di area sekitar 200 sampai dengan 260 lah boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang masih resiko, tunggu aja kalau dia naik ke atas 260. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya kalau kita perhatikan di sini ya. Di area 232 ya. 232 220 stop loss maksimum di 210 ya seperti itu ya. Itu untuk BAPP. Oke, kemudian untuk berikutnya untuk ASII. ASII masih cenderung sideways atau konsolidasi ya. Tapi kalau kita lihat di sini sih pembelian asing sih masih cukup bagus ya di sini ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, pendapat saya masih tetap sama ya untuk ASI. Selama bertahan di atas 5.800 dan 5.600 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 450 ya. Targetnya di 6.600 dan 925 ya. Jadi istilahnya sekarang masih cenderung konsolidasi di jalur uptrendnya. Kita jangan terlalu takut ya, sabar aja menunggu. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Ya kurang lebih seperti itu untuk ASI. Berikutnya era. Jadi era ini sudah saya gambarkan sebelumnya rounding bottom seperti ini ya, seperti mangkok ya. Kalau dia breakout ke atas 680, dia kecenderungan bagus ya, bisa pecah sampai naik ke atasnya, bisa sampai 840 bisa ya. Ya paling tidak ya di 800 lah, Fibonacci extension 101,8%. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 660 dan 645. Kalau misalnya mau buy on weakness ya tunggu aja di 620. Artinya kalau dia koreksi di bawah 620, belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 620 persen kita buy. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 620 ya kita jangan buy dulu ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 630 tambah lagi, naik ke atas 645 tambah lagi dan seterusnya. Target price dekatnya di 730 ya, kurang lebih ya. Nah, dia masih potensial naik ada ya. Mau buy sekarang boleh ya. Pasang stop loss-nya di 645 dan 630. Ya, seperti itu kurang lebih untuk era. Berikutnya untuk buka ya, buka lapak ya. Jadi yang sudah ngikutin saya ya sebelumnya saya sudah sebutkan, kalaupun mau buy Bukalapak ini sebenarnya masih resiko ya. Saya sudah jelaskan alasannya. Semua saham yang barusan IPO di bawah 6 bulan ya banyaknya. Kalau dia gagal bertahan di atas harga IPO-nya untuk buka kan di 850 ya. Kecenderungannya dia masih cenderung lesu ya. Jadi jangan buy dulu. Kalaupun Anda mau spekulasi buy on weakness atau copet istilahnya, tunggu aja naik ke atas 775 kita buy ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya ya,
ternyata kan dia turun sungguhan kan, karena dia belum berhasil naik ke atas 775, dia masih resiko ke bawah ya, seperti itu ya. Kalau sekarang rebound, misalnya kalau sudah terlanjur buy ya pasang aja stop lossnya di 655 ya, itu untuk emiten Bukalapak. Jadi cenderungan masih resiko kalau mau buy sekarang, tunggu aja kalau dia naik ke atas 775 barusan kita buy ya, kalau misalnya mau spekulasi buy on weakness untuk Bukalapak ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk 8 emiten untuk bagian pertama. Nanti bersambung ke bagian kedua ya, jangan lupa nonton untuk bagian kedua. Nanti bagian kedua saya bahas ITMG, BGTG, AGRO, ADRO, BBNI, BFIN, dan BFIK dan bank ya. Nanti bank ya. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian bantu like, dan kalau ada pertanyaan atau komentar atau saran tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya akan selalu sehat selalu, kemudian damai dengan tetangga, damai dengan teman, damai dengan keluarga ya, dan juga sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.